Halo Bu Nur, Bu Nur, halo. Halo Pak, jadi bisa dimulai? Mana suaranya Bu Nur? Ya, Oh iya, bagus suara Bu, sudah. baik Pak, iya. Iya, mantap. Mantap. Mana ini konsultasi. Tunggu Ada saya buka file ya. saya kirimkan kita di Pak di WA ta. Iya, iya. Sudah kelihatan di atas sudah kelihatan. Jadi Pak sudah bisa dimulai? Tunggu dulu 1,5 menit lagi. Oh iya Pak. Mana Nita ini? Uh, kita mulai nih? Iya. Ya, baiklah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyya Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas akademik dan salah satu di antaranya adalah insya Allah melaksanakan ujian seminar hasil skripsi mahasiswi ya. Dan hari ini tepatnya jam setengah 10 lebih ya, tanggal 18 Mei 2020 dan alhamdulillah kita semuanya telah hadir secara online ya. Ya. Dan tak lupa juga kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita din dinul Islam yang sama-sama kita cintai sehingga umat manusia dapat keluar dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang dirahmati oleh Allah dalam naungan ad-din dinul Islam yang sama-sama kita cintai sampai saat ini dan insya Allah seterusnya. Baik, alhamdulillah seluruh Dewan Penguji sudah hadir, mulai saya sendiri, kemudian Ibu Nurjana Eskom MPD, Abdul Wahid Bangkito SSI MEI, dan yang terakhir adalah Pak Lahadisi SAG MPDI. Dan marilah kita awali kegiatan ini dengan sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara seminar hasil penelitian skripsi mahasiswi pada kali ini adalah pembukaan sebagaimana yang sementara berlangsung dan yang kedua adalah sesi prosentase ya yang akan dibawakan oleh mahasiswa teruji yaitu Nita Lestari dengan NIM 16050102002 yang insya Allah akan membawakan judul hasil penelitian skripsinya tentang pengaruh suku bunga dana pihak ketiga dan capital adequate pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dan sebetulnya secara normal akan ada 2 sesi, yaitu pada saat tanya jawab nanti ada dari mahasiswi atau mahasiswa ya atau para mahasiswa, ada juga yang lebih utama dari dosen penguji. Tapi mungkin dalam kesempatan ini
pertanyaan-pertanyaan dari kalangan mahasiswa tidak ada barangkali, kecuali kalau saudara siapa ini, Nafri ya, mau bertanya ya silakan. Ya, yang menjadi mediator sehingga terbukanya Zoom ya, aplikasi yang diusahakan oleh saudari Nita. Baiklah, saudari Nita, ya, saya akan mempersilakan Anda dengan durasi waktu kurang lebih 10-15 menit, ya, yang akan selesaikan tentang hasil penelitian saudari, yaitu pengaruh suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabaha pada Bank Syariah, studi pada PT Bank Muamalat Indonesia. Ya, untuk mempersingkat waktu, Anda tidak usah terlalu membahas bab 1, bab 2, ya, tetapi yang Anda bahas itu bab 3 dan 4 serta bab 5. Ayo Pak, dimulai nih Pak. Ada nih? Iya. Iya. Sudah kedengaran, Tom? Iya, sudah Ya, kedengaran nih. alhamdulillah. Ya, silakan Ya, mulai. sudah jelas sekali. nih. Oke, Iya. ya, Assalamualaikum. Oh, saya sudah mulai dari tadi nih. Ya, dan saya persilakan kepada saudari Nita, saya ulangi kembali lagi, saya persilakan kepada saudari Nita Lestari dengan NIM 1605010-2002 dengan judul penelitian skripsi tentang pengaruh suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabaha pada Bank Syariah, studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kurang lebih sekitar 10-15 menit mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Ya, silakan saudari Nita Lestari. Pak, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabaha pada Bank Syariah daripada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang dimana pada tanggal 2 Maret 2020 saya telah mempresentasikan proposal saya yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu pembiayaan murabaha diminati oleh masyarakat sesuai dengan pendapat Maulana Taqi Usmani yang mengatakan bahwa pembiayaan murabaha ini menduduki 80%, sedangkan menurut Ashraf Usmani murabaha menduduki 66% dari semua transaksi investasi bank syariah. Dan maka dari itu saya ingin meneliti apakah benar pembiayaan murabaha ini sangat diminati dan bagaimana pengaruh suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabaha. Kemudian langsung saja. Tampilkan slide-nya, Dak. Next. Ya, lanjut, saudari Nita. Ya. Lanjut, pada penelitian ini saya menggunakan laporan keuangan publikasi triwulan periode Maret 2012 hingga September 2019. Dan data ini memiliki ukuran satuan yang berbeda. Jadi Pak, sebelum saya meneliti, saya mentransformasinya dulu ke bentuk Z-score, kemudian karena nilai dari Z-score itu negatif, jadi saya mentransformasinya lagi ke bentuk T-score menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian Bank Muamalat Indonesia ini berdiri sejak tanggal 1 November 1991 dan merupakan perbankan syariah yang pertama di Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Hingga saat ini Bank Muamalat telah memiliki 325 kantor layanan, 710 unit ATM muamalat, serta 120.000 ATM bersama dan prima. Adapun visi dari Bank Muamalat ini yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Dan misinya membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami,
dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, adapun pada variabel suku bunga, pada tahun 2012 periode Maret memiliki nilai 5,83% hingga akhir periode pada tahun 2013 nilai suku bunga tidak menetap, dan di tahun 2014 pada periode pertama mencapai 7,67%, kemudian turun ke 7,50% hingga sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 hingga 2019 nilai suku bunga terus mengalami perubahan, dan hasil uji deskriptif variabel suku bunga dari 31 data yang saya teliti, nilai terendah berada di angka 34,30 dan nilai maksimal berada di angka 64,31. Next. Dan pada variabel DPK, pada tahun 2011 dari periode pertama hingga keempat selalu meningkat, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Namun DPK terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014, serta pada tahun 2015 hingga tahun 2019 nilai DPK mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak menentu. Dan hasil uji deskriptif pada variabel DPK ini yaitu nilai terendah berada di angka 22,86 dan nilai maksimum berada di angka 68,34. Next, pada variabel capital adequacy ratio, terlihat pada periode pertama hingga ketiga tahun 2012 mereka berada di kisaran 12%, sedangkan pada periode keempat berada di 17,41% dan tahun 2013 periode pertama menurun hingga 12,09%. Pada periode kedua meningkat ke 14,50% hingga pada periode ketiga sampai periode September 2019 mereka terus mengalami perubahan naik turun yang tidak menentu. Dan hasil uji deskriptif pada variabel capital adequacy ratio ini berada di nilai terendah berada di angka 31,52 dan nilai tertinggi berada di angka 75,94. Next. Pada pembiayaan murabahah sendiri, periode Maret 2012 sampai September 2019 tidak menentu. Pada tahun 2012 sampai tahun 2019 nilai pembiayaan murabahah terus mengalami penaikan dan penurunan tidak menentu. Dan hasil uji deskriptif variabel pembiayaan murabahah yaitu angka terendah berada di angka 21,56 dan maksimum berada di angka 62,9. Kemudian setelah dideskripsikan hasil dari analisis data pada uji asumsi klasik, yang itu uji normalitas. Pada uji normalitas output SPSS terlihat bahwa nilai signifikan pada uji one sample Kolmogorov-Smirnov pada variabel suku bunga sebesar 0,293 dan pihak ketiga sebesar 0,348 dan pada KAR yaitu 0,212, sedangkan pada pembiayaan murabahah yaitu 0,298. Jadi nilai signifikan setiap variabel lebih besar dari 0,05. Maka setiap variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian pada uji multikoronalitas, pada variabel DPK terlihat bahwa senilai 1,012 dan pada variabel suku bunga 1,127 dan pada capital adequacy ratio senilai 1,133. Karena variabel suku bunga DPK dan KAR variabel tersebut nilai fit-nya pada variabel kurang dari 10 sehingga data variabel pada penelitian ini layak untuk digunakan. Dan pada hasil uji autokorelasi perhitungan nilai Darwin-Watson pada model summary menunjukkan hasil sebesar 0,501. Karena 0,501 terletak antara minus 2 sampai plus 2, maka model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. Adapun hasil dari uji heterokodesitas yaitu terlihat dalam PowerPoint pada gambar hasil uji heterokodesitas bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokodesitas sehingga model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.
Next, untuk hasil uji regresi linear berganda, terlihat pada tabel hasil uji regresi linear berganda dapat digambarkan persamaan regresi, yaitu pembiayaan murabahah sama dengan minus 0,062 plus 0,015 plus 0,763 plus 0,223 plus 8,395. Dan dalam tabel hasil uji regresi linear berganda ini juga terlihat hasil uji T atau hasil uji parsial, yang dimana pada pada variabel suku bunga mendapatkan nilai signifikan 0,9001 dan pada variabel DPK mendapatkan nilai signifikan 0,000 dan pada variabel capital adequacy ratio mendapatkan nilai signifikan 0,68. Dan hasil uji F simultan pada penelitian ini memperoleh nilai F sebesar 18,306 dengan tingkat signifikan 0,000, yang dimana nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Next. Jadi pengaruh suku bunga terhadap pembiayaan murabahah dilihat dari analisis yang telah dilakukan, yaitu hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien regresi sebesar 0,015, hasil uji T sebesar 0,127 dengan nilai signifikan sebesar 0,900 lebih besar dari 0,05. Dan pada variabel DPK terhadap pembiayaan murabahah didapatkan regresi linear berganda dengan koefisien regresi sebesar 0,763 dan uji T sebesar 6,867 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan pada variabel capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabahah didapatkan regresi linear berganda dengan koefisien regresi sebesar 0,223 dan hasil uji T sebesar 1,89 dengan nilai signifikan 0,068. Kemudian pada hasil uji F, nilai F sebesar 18,306 dengan tingkat signifikan 0,000 dan hasil uji koefisien determinasi nilai adjusted R square sebesar 0,634. Jadi kesimpulan pada penelitian saya ini yaitu suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan karena nilai signifikan yang didapatkannya lebih besar dari patokan pengambilan keputusan yaitu 0,900 dan DPK atau dana pihak ketiga berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah karena hasil uji T yang didapatkan dari analisis sebelumnya yaitu sebesar 0,000 dan itu merupakan lebih kecil dari 0,05. Kemudian pada variabel capital adequacy ratio berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini karena hasil uji T yang didapatkan pada variabel CAR sebesar 1,898 dengan nilai signifikan 0,068 yang dimana 0,068 ini lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel DPK dan CAR berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan jika diuji secara bersama-sama atau diuji F di simultan, suku bunga DPK dan CAR berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah karena didapatkan nilai F sebesar 18,306 dengan tingkat signifikan 0,000. Di mana untuk mengambil keputusan pada uji F itu lebih kecil dari nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dan pada hasil uji koefisien determinasi variabel terikat pada penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah dijelaskan oleh variabel suku bunga DPK dan CAR sebanyak 63,4%. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baiklah.
waktu yang diberikan cukup maksimal yang telah dipergunakan dari Gita Lestari, dan kita langsung saja pada sesi pertanyaan ya. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, apakah ada mahasiswa yang hadir pada seminar proposal ini, seminar hasil ini? Halo? Halo, apakah ada mahasiswa yang mau bertanya di seminar hasil Saudari Nita ini? Kalau saya lihat di sini cukup banyak juga yang bergabung ya, ada Misbah Ma'ruf, ada Ambas, ada Rusdi Nafri, ya. Halo? Halo? Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari mahasiswa, saya persilahkan saja kepada dosen penguji. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Lahadisi SAG MPDI. Silakan Pak. Halo? Saya persilakan kepada Pak Lahadisi SAG MPDI untuk memberikan pertanyaan. Halo? Halo? Halo, saya persilakan kepada Bapak ya, tim penguji Pak Lahadisi SAG MPDI. Ya, di monitor Pak. Pak Lahadisi SAG MPDI. Monitor Pak. Ya. Dicatat ya, Saudari Nita. Juga yang bergabung ada mahasiswa. Halo? Ya, kan saja kesempatan silakan Pak. Halo? Silakan kepada ikan. Iya Pak. Halo, saya silakan pada. Ya, Pak Lahadisi. Pak Lahadisi. Silakan Pak. Silakan Pak. Tidak kedengaran suara Pak Lahadisi. Halo. Halo. Ya. Pak, lanjut ke Pak Wahid, Pak. Pak Ketua. Lanjut ke Pak Wahid dulu. Ya, lanjut. halo. Iya, oke. Kalau begitu kita rolling dulu. Kami akan pada Pak Abdul Wahid Manggito, SSI MEI. Tes. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Waalaikumsalam. saya setengah mati cari jaringan karena jaringan jelek. Halo. Iya.
Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, dari ini halo, Pak. halo, assalamualaikum. Dengaran? Salam, Pak. Kedengaran, ya, kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oh iya. Saya lihat sudah cukup lengkap. Cuman saya mau lihat keterkaitan antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Ya, jadi tolong dijelaskan setelah mungkin di proposal kemarin ada rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah itu menjadi kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sesuai dengan rumusan masalah. Ya, jadi tolong dijelaskan apa rumusan masalahnya, kemudian apa kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, saya minta tolong nanti dikirimkan PDF-nya ya, karena di file saya ini rusak tulisannya. Ya, Pak. Nggak terlalu terbaca dengan bagus. Jadi tolong nanti di PDF-kan supaya kita bisa lihat secara utuh. Oh iya, Pak. Ya, kemudian saya kira dari saya cukup itu saja dulu untuk bagaimana keterkaitan antara rumusan masalah dengan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini. Begitu mungkin, Pak, saya kembalikan karena jaringan ini hilang-hilang. Iya. Halo? Ya, Silakan. saya persilakan kepada Dari Nita Lestari, silakan jawab. Nita Lestari, silakan jawab. Ya, langsung saja pada tanggal 2 Maret 2020 kemarin saya telah menyampaikan bahwa rumusan masalah saya yaitu apakah variabel suku bunga, DPK, dan KAR ini berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian apakah variabel ini juga berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pembiayaan murabahah ini ya. Nah, setelah saya meneliti atau menganalisis dengan menggunakan beberapa metode penelitian, hasil yang saya dapatkan yaitu menjawab dari rumusan masalah saya, yang dimana pada variabel suku bunga tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dan pada variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dan pada variabel capital adequacy ratio berpengaruh secara positif dan parsial terhadap pembiayaan murabahah. Dan adapun rumusan masalah mengenai apakah berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah, jawabannya setelah saya menganalisis yaitu pada variabel penelitian saya ini yaitu suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah. Mungkin itu saja, Pak, saya kembalikan. Ya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Abdul Wahid Manukito? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oh. Cukup. Oke. Ya, cukup. Ya, kalau begitu kita lanjut pada penguji selanjutnya, yaitu Bapak Lahadisi SAG MPDI. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan dengan hormat. SAG MPDI. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan dengan hormat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik, Saudara Nita. Iya, Pak. Ya, yang pertama saya mulai dari teknik penulisan. Tolong diperhatikan kembali model atau teknik pedoman yang baru itu. Yang pertama dari tujuan. Bab 1 ada tujuan itu tidak usah lagi diulangi ada kata apakah. Karena itu kata pertanyaan itu ada di permasalahan.
Oh iya, Pak. Jadi di tujuannya itu tidak usah lagi diulangi itu kata apakah, suku bunga dan seterusnya itu tidak usah diulangi lagi karena sudah ada di permasalahan. Oke. Kemudian pada bagian yang kedua, saya mau tanya dulu permasalahannya ada berapa, Anita? Ada 4, Pak. Bisa dibacakan apa permasalahannya? Permasalahannya yaitu yang pertama, apakah variabel suku bunga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabaha? Kedua, apakah variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabaha? Dan yang ketiga, apakah variabel capital adequacy ratio berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabaha? Dan yang keempat yaitu apakah variabel suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan murabaha? Oke, baik. Kita masuk pada kajian pustaka. Di sini ada kajian relevan. Ini ada, saya lihat ada banyak kajian relevan sebelumnya. Ada 5 ya. Ada 5 penelitian yang kamu kutip sebelumnya. Pertanyaannya, adakah yang di antara 5 ini apa namanya, yang mana yang paling mirip atau hampir sama atau apa namanya mirip dengan penelitian Anda ini? Iya, Pak. Pada penelitian relevan yang saya gunakan tidak ada yang terlalu mirip, Pak, karena maupun variabel X1, X2, atau X3 dan Y-nya pasti ada yang berbeda dan yang sama persis tidak ada, Pak. Apa perbedaannya? Coba bisa dijelaskan. Tapi ada juga persamaannya, toh? Iya, ada, Pak. Coba dijelaskan mana yang kira-kira mirip. Ya, silakan. Silakan, Nita. Ya, Pak. Pada penelitian yang pertama, Langsung saja sekalian, jangan usah per penelitian. Mana kira-kira bagaimana, apa perbedaan dan persamaan dari sekian penelitian dan penelitian Anda ini? pada penelitian saya dengan penelitian relevan yang saya gunakan yaitu biar terletak pada variabel yang digunakan. Misalkan Pak, pada penelitian relevan yang saya gunakan itu biasanya pada X1 atau X2-nya sama. Namun pada X3 dan Y-nya itu berbeda. Ada juga yang merupakan X1 beda dan X2-nya itu sama dan Y-nya sama. Dan begitu seterusnya Pak, sampai 5 penelitian relevan yang saya gunakan. Jadi ada variabel yang berbeda, ada juga variabel yang sama. Oke. Begitu, Pak. Baik, saya masuk pada hipotesis. Ini tadi ada pertanyaan dari pengurus sebelumnya bahwa kesimpulan dan permasalahan itu kenapa tadi harus disesuaikan ya. Saya kira ya kesimpulannya kan sama. Pertanyaan saya kan di hipotesisnya saya lihat ada 3, permasalahannya ada 4. Kenapa hanya 3 hipotesisnya? Kenapa hipotesisnya hanya 3? Permasalahannya 4? Iya Pak, karena saya kira hipotesis cuma yang parsial dikasih masuk. Ya? Karena saya kira hipotesis yang dikasih masuk itu yang parsial saja, kalau yang secara simultan tidak. Tapi kan permasalahannya 4. Iya Pak, Itu kan perkiraan saya begitu. hipotesis itu kan menjawab permasalahan sementara. Jadi kalau permasalahannya 4, berarti hipotesisnya itu harus 4. Karena hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan yang diangkat. Apa betul begitu atau saya yang salah? Ya. Kita Halo? yang betul Pak, saya yang salah.
Iya bukan Pak, nanti salah, saya tapi tambahkan di kurang. revisi. Iya Ya, Pak. jadi harus disesuaikan karena itu namanya hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Oke, Iya, saya Pak. lanjut. Saya lanjut. Ini penelitian ini kamu meneliti, kamu mengambil dari 2 Maret 2012 sampai apa ini? Sampai 2019 ya? Berapa Iya, tahun Pak. itu Nita? Data berapa tahun itu? 8 tahun, Pak. Tidak sampai 8 Berapa tahun? Tidak sampai 8 tahun, Pak. Karena di tahun 2019 saya ambil cuma sampai bulan September. Triwulan yang terakhir saya tidak ambil. Jadi Kenapa kebanyakan sekali? Kenapa tidak hanya 3 tahun atau 5 tahun terakhir? Kenapa banyak sekali? karena pertama penelitian saya kan cuma 3 tahun, tapi saat saya analisis 3 tahun itu hasilnya tidak relevan, Pak. Karena kesedikitan data, karena penelitian saya ini kan menggunakan laporan keuangan. Jadi ternyata kalau menggunakan metode time series, dia harus memiliki banyak data, minimal 30-an, Pak. Pak. Ujian hasil. Ujian hasil. Jadi Oke. sebelumnya juga Pak saya sudah mencoba awalnya 3 tahun. Karena 3 tahun tidak relevan datanya, jadi saya mencoba lagi yang 5 tahun. Namun 5 tahun juga masih kurang, jadi saya mencoba sampai 3 tahun, Pak. Itu pun pertama data saya menggunakan data tahunan, tapi data tahunan pun tidak relevan karena memang kalau time series harus menggunakan banyak data. Jadi saya menggunakan data 7 tahun 9 bulan dengan menghasilkan data, Pak. Ya, oke. Ya, kenapa, Oke. Pak? Iya, Pak. Selanjutnya, saya masih ada pertanyaan, masih ada yang harus diluruskan di bagian metodologi. Iya, Pak. Di metodologi itu seharusnya itu di waktu itu sudah harus jelas. Sudah harus dicantumkan mulai dari tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa berakhirnya. Di situ saya lihat ini kan sudah hasil, seharusnya itu harus dirubah, itu masih bahasa proposal. Iya, Pak. Jadi itu harus disesuaikan karena datanya kan sudah ada, berarti sudah bisa dilihat mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa selesainya. Dimulai tahun berapa, berarti tahun berapa selesainya. Itu yang sama tadi. Di bab 3 itu bagian waktu itu belum jelas, masih bahasa proposal. Ya, Pak. Selanjutnya juga saya masih di bab 3 itu ada coba dijelaskan kan ini hipotesnya kan menggunakan ada kata hipotesis, ada populasi. Yang kamu masukkan hipotesis itu apa yang dari mana kamu apa yang dimasukkan dijadikan hipotesis di sini? Apakah jumlah tahunnya atau triwulannya? Karena di sini saya lihat ada triwulan, ada tahun. Yang saya masukkan di sini Pak triwulanan. Jadi populasinya ya. Iya Pak, laporan triwulanan. Jadi kenapa ada tahunnya Pak? Karena pada laporan triwulanan itu ada setiap tahun ada 4 periode. Periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga serta periode keempat. Jadi saya harus juga beda-bedakan tahunnya. Misalnya Pak, pada periode pertama yaitu Maret tahun 2012, pada periode kedua yaitu Juni pada tahun 2012, sehingga datanya itu tidak bercampur Pak kalau saya tidak menggunakan tahun. Jadi saya menggunakan dua penyebutan yaitu tahun dan bulan. Begitu Pak. Ya, maksud saya yang mana kau masukkan populasinya, tahunnya atau triwulannya? Triwulanan Pak. Triwulanan. Ya. Kalau sampelnya? Sampelnya triwulanan juga Pak. Jadi penelitian saya ini Pak merupakan penelitian non paramentik. Jadi ya, sampel saya dan populasi. tahu. Terus. Sampel dan populasi yang saya gunakan sama Pak. Jadi populasinya itu saya ambil dari Bank Muamalat Indonesia Tbk dan
Bank Indonesia, serta ada juga sebagian dari BPS. Ya, maksud saya kalau kamu ambil triwulannya berarti kan kamu dalam 1 tahun kan 4 triwulan. Berarti kali 7 tahun itu berarti itulah populasinya. Dia harus ibunya di situ populasinya. 31 Di sini kan dari data. populasi ke sampel tidak jelas. Kalau sama-sama dari apa sama-sama diambil triwulannya berarti harus ada kata-kata bagaimana dibahasakan itu dari jumlah. Kan kalau dihitung per triwulan kan 1 tahun itu 3-4 triwulan, berarti 1 tahun 3 kali 7 tahun berapa triwulan jadinya, kan itulah populasinya. Kemudian sampelnya ya apakah diambil semua secara itu atau berapa itu harus dibedakan dari populasi ke sampel. Oh, Walaupun iya, Pak. itu jumlahnya supaya tidak umum di sini, karena kalau hanya dibunyikan seperti ini kan tidak jelas yang mana populasinya mana sampelnya. Jadi Ya, itu harus diperjelas. Jumlah populasinya kan keseluruhan, sementara sampelnya itu yang mewakili. Itu untuk populasi. Kemudian oke, itu di bab 4 itu struktur organisasinya kenapa diterbalik itu? Karena tidak muat, Pak, kalau saya kasih. Iya, tapi coba dilihat model tulisannya itu mempengaruhi yang lain itu. Nah, bagaimana disetting kita kira-kira apakah harus ada organisasinya atau bagaimana disetting karena mempengaruhi halaman yang lain. Jadi, Pak, dihilangkan saja atau bagaimana, Pak? Ya, kalau bagaimana kalau disetting tidak bisa, kalau karena itu mempengaruhi halaman yang lain. Dilihat saja. Kan bisa juga dibuat dalam bentuk kata-kata, tidak harus kalau memang tidak bisa dia muat itu kan itu hanya teknik saja. Nanti dilihat bagaimana Pak kamu supaya bisa terakomodir itu kalau memang diakomodir. Kalau tidak kan bisa langsung dijelaskan saja. Itu struktur organisasi. Kemudian di hasil, kita masuk di hasil. Saya lagi bertanya, permasalahannya 4, kenapa hasilnya hanya 3, Nita? Ya, Pak, hasilnya ada 4, Pak. Tapi Coba dilihat, saya hanya 3 saya lihat ini di hasil ini. Termasuk di pembahasan juga hanya 3. Oh, coba dibuka kembali. Itu, saya lupa ternyata yang saya bagikan sudah cantumkan. Nanti tadi malam baru saya perhatikan, Pak. Jadi di PowerPoint baru saya kasih masuk, Pak. Bagaimana cara di hasilnya tidak ada PowerPoint-nya ada? Maksud saya karena saya lihat ini hasilnya 3, pembahasannya juga 3. Itu kan tidak konsisten dari awal tadi. Hipotesisnya 3, berarti kamu di sini sudah ikut hipotesis, sementara permasalahannya 4. Jadi ini masih ada satu permasalahan yang kamu tidak kore-kore, yang tidak dijawab, tidak di hasil, tidak di pembahasan, nanti dia muncul di kesimpulan. Ya, jadi masih termasuk jadi masih ada satu masalah yang kamu harus selesaikan supaya dia connect, atau tidak kamu hilangkan saja kalau memang itu tidak penting. Tapi kalau dianggap penting ya harus dia masuk. Karena permasalahannya 4, ya hipotesisnya harus 4, pembahasan hasilnya 4, hasilnya juga pembahasan itu harus 4, kesimpulannya 4. Oke. Ya, Pak. Jadi di hasil diperhatikan sekali lagi harus disesuaikan di perujukannya kan ada permasalahannya. Nah, jadi disesuaikan ya supaya tidak tercecer satu permasalahan. Nah, kalau nanti di PowerPoint yang kamu bikin kan dasarnya tidak ada karena di hasil ini tidak ada. Karena ini kan baru ujian hasil ya nanti disempurnakan ya supaya nanti ditutup itu di ujian skripsi tidak muncul lagi itu ya. Iya, Pak. Ya sehingga nanti tidak ada perbedaan supaya konsisten dari permasalahan, hipotesis, hasil dan pembahasan. Itu maksudnya supaya dia konsisten. Oke, saya kira untuk sementara cukup. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, Pak. Halo. 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 Pak Wahyudin. Halo? Halo, saya kembalikan, Pak. Cukup. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak, atas pertanyaan-pertanyaan, kritik-kritik
sekian saran yang diberikan kepada saudari Alstari. Ya. Dan selanjutnya kita beralih pada penguji berikutnya, yaitu Ibu Nurjana Eskom MPD. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita, di sini kamu mengambil judul pengaruh suku bunga, dana pihak ketiga, dan kapital ya. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan suku bunga, kemudian dana pihak ketiga, dan kapital. Bu, suku bunga itu merupakan suku bunga acuan yang digunakan oleh yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh perbankan syariah dan juga yang digunakan lembaga keuangan non bank lainnya. Nah, suku bunga sendiri itu yang awalnya disebut dengan BI rate, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2016, tepatnya bulan Agustus, Bank Indonesia mengganti dari BI rate menjadi BI 7-day reverse repo rate. Jadi pada penelitian saya ini saya menggunakan BI rate pada tahun 2012 hingga 2015, dan pada tahun 2016 saya menggunakan BI 7-day reverse repo rate. Dan dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola oleh bank. Jadi dana pihak ketiga ini sebenarnya uang masyarakat yang disimpan di bank, entah itu diinvestasikan. Dan biasanya dana pihak ketiga ini dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Kemudian pada variabel capital adequacy ratio merupakan rasio kinerja bank yang menentukan jika capital adequacy ratio ini besar, maka profitabilitas bank itu bisa semakin meningkat atau semakin tinggi. Oke, untuk yang berdasarkan yang kamu sampaikan baru-baru ini, itu kamu masukkan di pembahasan di bab berapa itu? Di bab 2, Bu. Di bab 2. Kalau terkait dengan pembahasan bab 2, apa saja yang dianu di situ, Kak? Dia ada di bab 3, Bu. Masuk dalam definisi operasional. Definisi operasional ya. Iya, Bu. Kemudian, oke. Tadi Anda sudah menjelaskan terkait dengan pengaruh suku bunga dan sebagainya ya. Di sini ada 3 rumusan masalah ya yang kamu gunakan di sini. Yang pertama adalah suku bunga ya, suku bunga. Kalau dilihat dari suku bunga ini bagaimana kamu mendapatkan datanya ini terkait dengan rumusan masalahmu yang pertama? Pada variabel suku bunga, Bu, saya membuka website resminya Bank Indonesia. Nah, di situ ada dari tahun 2015. Di situ ada nilai suku bunga. Nah, sisanya dari tahun 2012 hingga 2014 itu saya mendapatkan dari website Badan Pusat Statistik. Jadi setelah saya coba kamu tampilkan website yang baru-baru kamu ini. Tampilkan. Iya. Iya, saya hubungi dulu Rusdi. Kenapa kamu harus hubungi Rusdi? Karena Bu, dia yang jadi admin di sini, atau saya buka di HP saja, Bu. Tunggu dulu, Ibu mau tanya, kenapa Rusdi yang jadi admin? Kenapa Bisa di share screen di situ. Kalau mau tampilkan data-data yang hijau di bawah itu. Oh iya Pak. Nah, Ibu, kenapa kamu yang ujian, Nofri yang jadi adminnya, hostnya? Iya Bu, karena saya minta tolong sama dia, karena ini baru pertama kalinya saya. Nah, seharusnya yang menjadi host itu kamu, karena kamu yang mau ujian, bukan Rusdi yang mau ujian. Bagaimana ini? Iya Bu. Kalau begitu Rusdi saja yang ujian. Harus selalu menguasai lagi teknologi. Iya Bu. Ya, kalau menurut aturan itu menjadi hostnya itu
yang ini, yang ujian, bukan peserta yang jadi ujian, yang jadi host. Coba kamu tampilkan itu webnya. Coba Ibu lihat, mana itu tampilan websitenya yang kamu ambil datanya di situ? Iya, Bu. Saya lagi sementara buka. Kamu share screen karena kamu yang di situ host, jadi bisa mengendalikan, bisa membagikan. Jadi, Bu, Ya. Jadi Bu, ini website Bank Indonesia dan ini data-data data-data suku bunganya, Bu. Oke, kemudian sudah ada, berarti sudah ada ya? Iya, Bu. Kenapa kamu tidak tampilkan di slide-mu? Coba kamu tampilkan di slide-mu. Iya, Bu. Saya lagian. Share screen yang warna hijau itu. Kotak-kotak ada panah. Ya, Bu, saya lagi buka. Banyak sekali saya dengar ini suara burung berkicau. Siang-siang bolong tuh. Wah, sudah tampil ini. Mana? Oke. Coba ke baca itu, Nita. Ya, Bu, pada tanggal 14 April 2020. Tapi yang saya ambil, Bu, dari tahun 2019. 2019? Untuk Iya. datanya dari berapa kamu ambil ini? Dari tahun 2012, Bu, sampai tahun 2019, bulan September. Kenapa hanya 2019 saja yang kamu ini? Halo? Ya, Bu, tunggu, Bu. Nilai maksudnya bagaimana kalau tanda-tanda ini kan tulisan tertulis. Apa cara harusnya? Karena itu dia misalnya dalam bentuk dokumen. Tidak bisa di sini. Iya kan, tidak bisa diedit. Tapi ini baru kesimpulan. Nggak tahu itu pakai sering. Gimana biasanya Kasih nilai bagaimana? Berapa variabel ini, Kanita? 4 variabel, Bu. 4 variabel? Iya, Bu. Apa-apa saja? Yang mana yang masuk variabel F di situ, yang mana masuk variabel Y? Dari judul. Variabel X1 itu suku bunga, X2 itu dana pihak ketiga, dan variabel X3-nya itu capital allocation ratio, sedangkan pada variabel Y itu pembiayaan murabahannya, Bu. Nah, ini Bu sudah terbuka ini, Bu, yang anunya. Oh, yang website anunya datanya. Ya, Bu, ini pada data BI 7 reference repo rate pada website Bank Indonesia. Oke. Untuk yang data ini kamu lampirkan dari hasil inimu, hasil penelitianmu?
Iya, Bu. Kamu tampilkan untuk itu untuk ininya lampirannya kamu masukkan di mana tuh? Untuk datanya itu untuk datanya itu kamu masukkan di mana? Ada, Bu, di data nilai triwulanan variabel. Pada nilai suku bunga, Bu. Nilai suku bunga. Kalau nilai suku bunganya dia dari tahun ke tahun semakin meningkat atau gimana? Ya, Bu, tidak menentu. Pada tahun 2015 itu dia berkisaran 6. Tidak menentu dia, Bu, kadang berkisaran 5, 6, dan 7. Hingga pada saat ini yang terakhir itu, Bu, dia sampai di kisaran 5%, 5%-an. Antara tahun 2012 sampai 2019 yang mana yang paling tinggi suku bunganya? Yang paling tinggi itu, Bu, di tahun 2016 pada bulan periode triwulan Desember, Bu, dia sampai 7,58%. Berarti dia masih di periode keempat ya? Iya, Bu, di tahun 2016. Di tahun 2016 di periode mana itu? Apakah di sepanjang tahun itu atau dia ada berbeda dalam setiap periode? Dia berbeda, Bu. Di periode Maret, di periode pertama hingga ketiga itu dia 7,50%. Nanti di di periode 4 Desember baru 7,58%, Bu. Oke. Untuk data yang kamu kamu sampaikan tadi itu pembahasannya di halaman berapa itu? Di deskripsi data, Bu. Di setiap deskripsi data saya masukkan. Di bab berapa itu? Di bab 4. Bab 4. Oke, Nita ya. Jadi untuk ini kemudian di sini tadi Ibu lupa di awal tadi ya, di covermu sini Nita, kenapa Ya, sudah sesuaikah dengan pedoman ini di covermu diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Ini kan ujian apa ini Kak? Ya, Bu. Kamu sekarang ini ujian apa ini? Ujian hasil, Bu. Dan hasilnya berarti untuk cover belum sampai ke gelar sarjana ya, masih karena masih ada satu kali ujian lagi supaya kamu bisa mencapai ke gelar sarjana. Jadi nanti ini untuk covernya di ini ya di perbaiki ya. Ya. Ya, Bu. Nanti sesuaikan dengan pedoman. Tapi kalau ini kayaknya untuk lembar covermu ini dia salah untuk untuk narasi ini diajukan salah satu bukan memperoleh gelar sarjana tetapi salah satu untuk hasil. Nanti pada saat kamu ujian skripsi baru kamu bisa memperoleh gelar sarjana ya. Iya, Bu. Ujian. Kemudian untuk teknik penulisannya Ibu lihat sudah ini bagus, cuman Ibu lihat yang menggunakan Al-Quran kayaknya untuk fontnya ya. Untuk penulisan Al-Quran itu biasanya kalau menurut pedoman kita gunakan apa itu? Font apa itu? Karena Ibu lihat di sini kayaknya bukan Arabik yang biasanya, tapi nanti disesuaikan ya dengan pedoman kita. Ya, Bu. Karena ada beberapa ini kemudian itu masih juga. Yang terakhir nih kita. Ini kan kamu ini dari ya, orang pertama yang ujian hasil online ya. Ibu mau tahu kira-kira apa kendalanya kamu dalam proses penyelesaian ujian hasil ini, bagaimana maksudnya kamu jelaskan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa yang kamu ini
Ya Bu, untuk saya sendiri, alhamdulillah pengurusan. Dogeneus exogen. Ya Bu, untuk saya sendiri untuk menuju ujian hasil ini dalam pengurusan, alhamdulillah dimudahkan karena pembimbing sendiri maupun pembimbing 1 dan maupun pembimbing 2 ya itu lancar begitu membalas chat-chat saya, dan saya juga dengan terus pada bagian akademik juga Kasubag dia juga membantu saya dalam menyelesaikan untuk menuju ujian hasil ini. Adapun kendala terbesar saya pada ujian hasil ini yaitu jaringan, yang dimana awalnya tadi sampai beberapa menit itu padahal sudah masuk semua tapi tidak ada suara aku yang muncul. Begitu Bu. Jadi mungkin kendala terbesarnya kalau ujian online begini Bu, jaringan. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Kalau misalnya jaringan, jadi sebelum karena kan masih ada 1 kali ujian kamu ini untuk terkendala dengan jaringan sebelum kamu ujian, sebelum kamu mengundang penguji nanti di ujian skripsi, cari jaringan yang bagus-bagus supaya Iya Bu. Jangan kok di dalam ruangan juga Ibu lihat kayak kamu dalam kamar itu. Bagaimana mau bagus jaringan kamu di ruang tertutup? Iya Bu. Tadi ujiannya tadi sampai molor setengah jam. Jadi nanti ujian skripsi nanti perbaiki memang nih biar jaringanmu ya. Iya Bu. Oke ya, Pak Ketua, dari saya cukup Pak Ketua untuk Nida ya. Cukup dari Ibu Nida. Iya Bu, terima kasih. Kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, lanjut Pak. Pak Wahyudin. Lanjut Pak Ketua. Ya, oke. Hanya ini kurang bagus signalnya ini lagi. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaan, kritik, dan saran-saran. Halo? Iya Pak. Ya, bisa di-monitor? Iya Pak, bisa. Ya. Ya, apa yang Anda telah hasilkan sampai fase ini pada dasarnya sudah cukup baik, dan saya sebagai pembimbing 1 dan juga sebagai tim penguji ya memberikan apresiasi terhadap apa yang telah Anda capai. Ya, selamat buat Anda. Yang kedua, saya tidak terlalu banyak bertanya seperti penguji-penguji yang lain, karena apa yang telah Anda tulis saya sudah ya baca dan simak, dan pada dasarnya tinggal diperbaiki saja. Ya, apa yang telah Anda capai pada saat ini ya sudah merupakan hasil yang ya mungkin bisa dikatakan maksimal ya. Ya, sampai pada saat pelaksanaan di ujian online ini. Dan ini mungkin baru pertama kalinya ya mahasiswa FEBI mengadakan ujian daring ya, secara daring ya. Dan salah satu di antaranya adalah Saudari Nita Lestari. Ya. Pertanyaan saya hanya bersifat menguji saja, menguji variabel ya.
ya menguji variabel apa yang telah Anda uji selama ini, dan kalau saya lihat hubungan antar variabelnya ini sudah begitu jelas ya, dan sesuai dengan grand theory yang Anda pakai. Nah, saya ingin menguji saja ini ya. Jadi coba buka hubungan antar variabelnya, kalau bisa. Ya, Pak. Satu, Ya, Pak. coba antar variabelnya. Sudah Renita, bisa monitor? Iya, tunggu, Pak. Ya. Oh, tidak mau bergerak ini kursornya. Iya, Pak, lagi. Ini sudah? Agak lelet lagi jaringan ya. Iya, Pak. Di slide. Ya. Lagi loading, Pak. Lagi loading ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Coba variabel apa saja itu dari penelitian Anda? Variabel apa, Pak? Endogenous. Oh, Variabel suku bunga, DPK, dan KAR, Pak. ya. Kalau variabel exogenous-nya? Pembiayaan murabaha. Pembiayaan murabaha. Nah, sama pertanyaan saya. Kalau variabel independen, variabel apa itu? Coba sebutkan. Ya, Pak. Bab 3 itu, bab 3. Alam, ya. Di bab 3 itu ada. Ya, Pak. Variabel dependen itu variatika. Pada penelitian saya ini merupakan pembiayaan murabaha, dan variabel independen itu variabel bebas. Pada penelitian saya ini yaitu suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio. Pertanyaan saya yang ya, oke itu. Pertanyaan saya yang berikutnya,
Kalau variabel bebasnya yang mana itu? Variabel bebasnya itu Pak suku bunga, dana pihak ketiga, dan capital adequacy ratio. Ya, buka lagi halaman selanjutnya. Kasih besar prosentasenya, kasih besar dia punya minimize-nya. Apa maksud? Ya, kasih besar sedikit. Ya. Jadi penelitian saudara ini ya dasarnya terklasifikasi dalam penelitian kuantitatif ya, yang menguji variabel ya 3 variabel X dan 1 variabel Y ya. Jadi variabel-variabel yang Anda sudah sebutkan tadi itu ya, salah satu diantaranya adalah suku bunga, kemudian apa lagi? Dana pihak DPS, ketiga. dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio. Ya, itu adalah variabel endogenous, independen dan bebas. Sedangkan biaya murabahah itu dikenal dengan variabel Y, eksogen, dependen dan terikat. Ya. Nah, kalau Anda melihat dari gambar, ya, gambar berapa ini? Gambar 32 ya? Iya, Pak. Nah, itu apakah sudah benar itu gambar Anda atau masih kurang? Kalau menurut saya, Pak, sudah benar. Sudah benar. Apanya yang masih kurang kalau menurut Anda? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mau saya tunjukkan yang masih kurang? Iya, Pak. Ya. Yang masih kurang di situ belum ada nilai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3-nya. Oh Ya. iya, Pak. Dia Di situ ada kan harus diisi ya. Iya, Harus diisi itu angka-angka. Jadi itu adalah mencerminkan bagaimana variabel X terhadap Y itu mempunyai hubungan. Nah, berapa nilai hubungannya itu? Nah, di situ ada pada jalur-jalur analisis yang telah Anda gambar. Ya, ini kan sebetulnya gambar PET ya, PET analisis. Nah, di situ harus Anda isi itu alfa 1-nya berapa, alfa 2-nya berapa, alfa 3-nya berapa, ya. Nah, yang lainnya saya lihat sudah ada reduce form-nya atau model matematiknya. Ya, itu harus diisi. Nah, sebetulnya walaupun Anda tidak melihat dari kesimpulan secara keseluruhan, tetapi dengan melihat gambar Anda bisa membaca penelitian Anda. Ya, Anda bisa membaca penelitian Anda karena di dalam gambar hubungan antar variabel itu ya sudah begitu jelas tercantum hubungan-hubungan antara variabel X terhadap variabel Y ya. Apakah hubungannya itu signifikan atau sebaliknya, di situ bisa dilihat ya. Nah, bagaimana cara mengisi angka-angka alfa tersebut? Ya harus dibuatkan rumus reduce form-nya dan berdasarkan hasil penelitian uji statistik SPSS ya, dari data-data yang telah banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu penguji tadi. Nah, itulah yang Anda masukkan, yang mana menjadi populasi, yang mana menjadi sampel, ya. Nah, yang sampelnya itulah yang diolah ke data SPSS. Tetapi apa yang telah Anda lakukan ini saya lihat sudah betul. Dan pertanyaan saya yang kedua, ya, coba Bu lihat dari halaman tersebut, perlihatkan kembali hubungan antar variabel. Ya itu. Ya Pak, jadi itu tadi Pak, dia berada di bagan yang tadi sebelumnya itu Pak, berada di bab 3, tapi yang kita maksud Ya, yang itu. jadi Oke. nilainya berada di bab 4 Pak, setelah pembahasan. Saya kasih masuk di sini yang ada nilainya. Oh ya, ya, oke. Ya, yang sudah ada ya, variabel mana yang paling kuat hubungannya? Itu yang saya mau tanyakan.
Dana pihak ketiga, Pak. X2. X2 terhadap apa? Terhadap pembiayaan murabahah. Atau disimbol dengan variabel apa? X2 terhadap Y. Iya, X2 terhadap Y. Yang kedua, hubungannya yang kuat kedua? Pada variabel capital adequacy ratio terhadap pembiayaan murabahah atau X3 terhadap Y. Atau disimbolkan? X3 terhadap Y. Dan yang terakhir? Yang terakhir yaitu variabel suku bunga terhadap pembiayaan murabahah atau yang disimbolkan X1 terhadap Y itu tidak berpengaruh, Pak. Y. Ya, X1 terhadap Y. Nah, boleh saya tahu kenapa alasannya sampai variabel X1 tidak mempunyai hubungan terhadap variabel Y? Ya Pak, karena setelah dilakukan analisis uji T atau uji parsial, hasil dari output SPSS itu yang dikeluarkan bahwa suku bunga ini memiliki nilai signifikan 0,900 yang dimana lebih besar dari 0,05 karena dari pengambilan keputusan uji T itu sebesar 0,05 atau 5%, sementara hasil uji signifikan suku bunga ini lebih besar dari 0,05 yaitu 0,900 sehingga dia tidak berpengaruh, Pak. Ya, ya pada dasarnya dia masih mempunyai pengaruh. Sembilan ya, ya itu sudah lemah sekali. Ya, pertanyaan saya yang terakhir dari seluruh pertanyaan Dewan Juri, Dewan Penguji maksud saya. Apa yang menjadi kendala selama pengambilan data ini? Karena Anda ini saya lihat ya cukup intens, ia berkomunikasi, menanyakan perkembangannya. Ya. Bahkan saya sempat pusing ya dibuatnya. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau masalah pengambilan data, Pak, mungkin saya tidak memiliki kendala karena saya kan pengambilan data saya melalui website resmi yang sudah diupload. Namun saat menganalisis atau penelitian saya ini, pertama itu Pak, kan menggunakan laporan tahunan, bukan laporan triwulanan. Nah, di situ saya tidak hasil dari menganalisis saya tidak relevan dengan penelitian saya. Bahkan saat itu saya sempat mengira jika saya ini salah judul. Tapi setelah saya konsultasi ternyata data yang saya gunakan itu terlalu sedikit, Pak. Jadi saya mengambil keputusan untuk menggunakan data laporan triwulanan sehingga mendapatkan data sebanyak 31 dan hasil dari analisis saya atau kesimpulan mungkin lumayan memuaskan, Pak. Mungkin itu saja saya kembalikan. Ya, jadi terakhir saran saya seperti yang ditanyakan oleh penguji yang lain, tolong disinergikan ya antara rumusan masalah, hipotesis ya dan pembahasannya ya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, ya. Nah, itu harus ada masalahnya, harus ada hipotesisnya, kemudian harus ada pembahasannya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai lagi timbul pertanyaan dewan penguji karena ketidaklengkapan dari pembahasan Anda. Baik, dari saya mungkin saya cukup sekian ya. Dan saya sudah mengirim format penilaian saya kepada Ibu Sekretaris dan Ibu Sekretaris yang akan membacakan hasil ujian hari ini, apakah Anda lulus atau tidak. Ya. Silakan Ibu Sekretaris. Iya, kita Bu. Saya kira kita. Enggak, biar Bu, Ibu Sekretaris harus kita fungsikan. Mana nilainya, yang membacakan. Pak? Saya sudah kirimkan di saya sudah kirimkan nilainya di WA kita, di WA Bu. Yeah. Tunggu saya lihat dulu. Nggak tahu kalau Pak Lahadisi, Pak Wahid masih monitor Pak?
Pak Wahid sudah, Halo? Pak Lahadi belum. Ya. Bahkan saya sudah tanda tangan itu, Bu. Lengkap. Weh, mantap. Ya. Pak Lahadi sih nilai tak, Pak? Bapak. Pak, nilai tak Pak Wadek? Pak Wadek. Bentar Pak Di, sambil menunggu dari Pak Wadek, Pak. Ya. Belum ada ini dari Pak Wadek, Pak. Halo? Pak, kalau Oh ya. Pak Wadek masih monitor ya? Pak Halo? Wadek. Halo, Pak. Pak Wadek. Wadek 2. Kayaknya Pak Lahadi sih sudah keluar, Bu. Hah? Kayaknya sudah keluar karena ini saya tidak lihat. Oh. Jadi bagaimana? Nggak lulus itu kamu? Hah? Bagaimana nggak ada nilainya penguji pertamamu, penguji keempat? Bisa hubungi dulu. Hah? Saya hubungi dulu, Bu. Ya, hubungi Mi. Ya, hubungi dulu. Katanya sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah kirimkan ke kita. Sudah Mi? Iya, Bu. Lewat apa? Lewat WA. Sepertinya, Pak. Sepertinya tuh, kenapa aku belum terima ini? Lewat WA, Bu. Ya, Lewat WA-nya siapa, Adek? lewat WA-nya Bu Nurjana. Oh, kau sudah Oh punya iya. WA? Iya nih. Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita ini Pak Ketua sudah ada nilainya 4 Pak. Penguji 1, penguji 2, 3 dan 4. Bisa dibacakan sekarang Pak? Ya, tinggal dikonversi, Bu. Iya, Oh, saya bacakan ya. Jadi siap, silakan berdiri Nita. Saya sudah kirim nilai Ibu ya. Ah, siapa ini? Pak Wahid. Halo. Ya. Silakan Nita berdiri. Pak Wahid. Ya, Bu. Halo, Pak Wahid. Pak Wahid sudah ada nilainya juga Pak Ketua. Baik ya Nita. Iya. Anda sudah siap Nita? Ya, Bu. Oke, tibalah saatnya. Jadi setelah kami dari Dewan Penguji ya menguji Anda, tibalah saatnya kami membacakan berita ujian seminar hasil. Jadi pada hari ini Senin tanggal 18 tahun 2020 dimulai tadi pukul 10 ya, berdasarkan surat tugas Dewan Penguji Seminar Hasil mahasiswa Feby telah dilaksanakan ujian seminar hasil atas nama Nita Lestari NIM 16050102002 dengan nilai, jadi berdasarkan hasil presentasi Anda ini ya tadi yang sudah berjalan, Anda dinyatakan tidak mengulang ya, tidak mengulang dengan nilai 3,9 atau A-.
Tetapi meskipun Anda sudah ditetapkan ya setelah lulus, tetapi Anda diberi kesempatan memperbaiki hasil skripsi Anda ya selamat-lambatnya 3 minggu. Jadi terhitung mulai hari ini ya. Hari ini berarti kalau 3 minggu ke depan sampai tanggal 8 Juni 2020. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, Anda dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ini ya berupa pembatalan hasil ujian. Jadi tadi hasil ujiannya Anda 3,9, kalau Anda tidak memperbaiki sesuai dengan kesepakatan hari ini, maka 3,9 itu hangus ya. Dengan tim penguji Dr. Wahidin Maguni SOMSI, Nurjana Eskom MPD, Abdul Wahid Mangkito SSI MEI, Lahatisi MAG MPDI. Baik ya, kita ucapkan selamat ya. Anda lanjut ke ujian skripsi. Terima kasih, Bu. Baik, saya kembalikan ke Ketua Dewan Penguji, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini catat dalam sejarah ya, kita baru saja melaksanakan ujian secara online ya, dan setahu saya mahasiswa atas nama Nita Lestari ini adalah mungkin mahasiswa yang pertama barangkali menggunakan cara ujian secara online ya di seminar hasil penelitian skripsinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan di pagi sampai siang hari ini bernilai manfaat dan ibadah, apalagi dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semuanya insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan aktivitas kita saat ini dan selanjutnya. Ya. Dan untuk seluruh Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan partisipasinya, mewakafkan waktu, tenaga pikiran untuk bisa terlaksananya dan suksesnya acara ini. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita tutup ya ujian seminar hasil online ini atas nama Saudari Nita Lestari dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, di mana kampusnya Prof? Ya, saya di LTTM. Oh, pantas saja ini tampil beda karena pakai masker ini. Kalau kita kan di rumah, Pak. Iya, betul. Ini mau lanjut lagi rapat, Pak. Mau lanjut lagi rapat karena sudah banyak teman-teman kumpul ini. Jam 10 rapatnya tadi. Nah, terpaksa saya terlambat bergabung karena ada ujian. Ya, oke. Nah, sudah direkam ini kan? Masuk di ini ya. Nanti bisa kita tonton bersama-sama lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Goodbye semuanya. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.